Bagian 16. Para perempuan di atas kuda menghadap ke arah para laki-laki yang berdiri, dan tepat di saat bersamaan, para tetua berlutut sambil memegang kotak dengan merentangkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Hiroshi bicara dengan lantang. Lady Maruyama Shigeko, Putri Shirakawa Kaede dan sepupu kedua Maruyama Naomi, kami menyambut Anda ke wilayah yang telah dipertahankan atas kepercayaan bagi Anda. Hiroshi melepaskan kakinya dari pijakan sadel lalu turun dari kuda, menarik pedang dari sabuknya lalu berlutut di hadapan Shigeko, menyerahkan pedang dengan kedua tangannya. Sesaat Tenba terkejut karena gerakan Hiroshi yang mendadak, dan Takeo melihat penguasaan diri Hiroshi langsung buyar. Disadarinya ternyata sikap Hiroshi lebih dari sikap seorang ksatria pada atasannya. Teringat olehnya minggu-minggu yang mereka habiskan bersama untuk menjinakkan Tenba. Kecurigaannya terbukti sudah. Ia tak tahu bagaimana perasaan putrinya, tapi perasaan Hiroshi tak diragukan lagi. Kini sudah jelas baginya, dan ia merasa heran tidak menyadari hal itu sebelumnya. Perasaan Takeo kesal sekaligus iba, mustahil memberikan keinginan Hiroshi, tapi ia mengagumi pengendalian diri dan pengabdian pemuda itu. Itu karena mereka dibesarkan bersama, pikirnya. Shigeko menyayanginya, tapi hatinya tak tersentuh. Dicermati putrinya baik-baik sewaktu dua perempuan berkuda turun dari kuda lalu memegangi tali kekang Tenba. Shigeko meluncur turun dengan anggun dari punggung kuda lalu menghadap ke Hiroshi. Ketika Hiroshi menengadah, tatapan mereka bertemu. Shigeko tersenyum tipis lalu mengambil pedang itu. Kemudian ia berbalik dan mengacungkan pedang itu tinggi-tinggi ke setiap arah bergantian, membungkuk hormat ke arah kerumunan orang, kepada semua tetua dan rakyatnya. Teriakan rakyat bergemuruh, seolah semua yang hadir bicara dalam satu suara, lalu suaranya pecah, bak gelombang menghempas batu karang, menjadi sorak-sorai gegap gempita. Kuda-kuda berjingkrak penuh semangat. Shigeko menghunjamkan pedang ke sabuknya lalu naik ke kudanya kembali, begitu pula halnya dengan para perempuan yang lain. Kuda-kuda berderap mengitari dinding sebelah luar kastil, kemudian berbaris dalam satu barisan lurus ke arah pinggiran, menuju sasaran. Tiap penunggang kuda menjatuhkan tali kekang di leher kuda, mengambil busur, menempatkan anak panah lalu menariknya, semuanya dalam satu gerakan cepat dan luas. Anak-anak panah beterbangan satu menyusul yang lainnya, mengenai sasaran berbarengan. Akhirnya Shigeko mendekat, kuda hitamnya berlari laksana angin, laksana kuda dari surga, dan anak panahnya tepat mengenai sasaran. Shigeko membalikkan kuda lalu berderap kembali, menarik tali kekangnya agar berhenti di depan Takeo. Dia melompat dari punggung Tenba lalu berkata dengan lantang, Maruyama bersumpah untuk bersekutu dan setia pada klan Otori, dan sebagai pengakuannya saya persembahkan kuda ini kepada Lord Otori, ayahku. Dipegangnya tali kekang, lalu menunduk. Sekali lagi terdengar seruan dari kerumunan saat Takeo berdiri dan melangkah turun dari mimbar. Menghampiri Shigeko lalu mengambil tali kekang kuda itu dengan begitu terharu sehingga tak mampu berkata-kata. Tenba menurunkan kepala lalu menggesek-gesekkan kepalanya ke bahu Takeo. Kuda itu jelas keturunan kuda Shigeru, Kyu dan Aoi, yang pernah terluka parah oleh raksasa Jin Emon. Takeo menyadari kalau bayangan masa lalu kini mengelilingi dirinya, arwah mereka yang telah berpulang, tatapan setuju mereka. Ia merasa bangga dan bersyukur telah membesarkan anak yang cantik ini, kalau putrinya ini telah dewasa dan mendapatkan warisannya. Kuharap Tenba bisa menjadi kuda kesayangan ayah seperti halnya Sun, ujar Shigeko. Aku belum pernah melihat kuda yang lebih hebat yang bergerak seperti terbang. Takeo ingin sekali menunggangi kuda itu, memulai ikatan panjang misterius antar makhluk hidup. Dia akan hidup lebih lama dariku, pikirnya dengan gembira. Maukah ayah menungganginya? Pakaian ayah ini kurang cocok bila berkuda, sahut Takeo. Biar ayah menuntunnya, dan kita akan berkuda bersama nanti. Sementara itu, ayah sangat berterima kasih. Ini hadiah yang terindah. Menjelang akhir senja, ketika matahari mulai tenggelam, mereka berkuda di jalur melewati pesisir ke mulut sungai. Rombongan itu tidak hanya terdiri dari Takeo, Shigeko dan Hiroshi, meskipun ketiganya lebih suka begitu, tapi juga ada Lord Kono, Zenko dan Hana. Zenko menyatakan kalau ia merasa mual dengan jamuan dan upacara, dan perlu berkuda untuk menjernihkan pikiran. Hana ingin membawa keluar burung-burung Raja Wali miliknya, dan Kono mengaku ingin berbagi kegemaran dengan Hana saat berburu menggunakan burung Raja Wali yang terlatih. Rute perjalanan mereka melewati desa gelandangan yang dibangun Takeo bertahun-tahun lalu, ketika Joan masih hidup. Para gelandangan masih menjemur kulit hewan di sini sehingga dijauhi penduduk,
tapi mereka dibiarkan hidup dengan damai. Kini anak-anak dari para gelandangan yang pernah membangun jembatan yang memungkinkan Takeo melarikan diri dari kejaran pasukan Otori, juga terlihat cukup makan, sehat seperti orang tuanya. Takeo, Hiroshi dan Shigeko berhenti untuk menyalami kepala desa, sementara yang lainnya berjalan terus. Ketika mereka menyusul kelompok berburu, Raja Wali yang sudah dilepas terbang melayang di atas padang rumput, bergerak kian kemari bak ombak di laut. Pancaran terakhir sinar matahari berkilauan di sela-sela jambul di kepalanya. Takeo yang sudah bisa menyesuaikan diri dengan kuda itu, membiarkannya melangkah lebih bersemangat. Kuda ini mungkin tidak sepandai Sun, tapi bersemangat dan sama responsifnya, dan jauh lebih cepat. Satu kali Tenba mundur ketika seekor ayam hutan tertembak di bawah kakinya dengan gerakan cepat dari sayapnya yang terbentang, dan Takeo mesti mengerahkan tenaga untuk mengingatkan siapa yang pegang kendali. Beruntung aku tidak harus mengandalkannya dalam pertempuran, katanya pada dirinya sendiri. Masa-masa itu telah berakhir, kau mengurusnya dengan baik, katanya pada Shigeko. Meskipun Lord Otori memiliki kekurangan, tapi itu tak mengurangi kemahirannya berkuda, komentar Kono. Benar, aku lupa itu saat berkuda, kata Takeo, tersenyum. Menunggang kuda membuatnya merasa seperti muda kembali. Merasa hampir menyukai Kono, kalau ternyata dia telah salah menilai laki-laki itu, dan kemudian marah pada dirinya sendiri karena begitu mudah merasa tersanjung. Di atas kepalanya keempat Raja Wali terbang berputar-putar, dua di antaranya menukik berbarengan dan tegak lurus ke tanah. Salah satunya terbang tinggi lagi, seekor ayam hutan dalam cengkeraman cakarnya menggelepar, yang lainnya memekik marah. Mengingatkan Takeo bahwa yang kuat memangsa yang lemah, begitu pula nantinya musuh-musuhnya memangsanya. Dibayangkannya mereka seperti Raja Wali, terbang melayang, menunggu. Mereka kembali saat matahari tenggelam, bulan purnama muncul di balik pepohonan plum, bentuk tubuh kelinci terlihat jelas di bulatan yang berkilat. Jalan-jalan dipenuhi kerumunan orang, biara dan toko kebanjiran pengunjung, udara penuh aroma kue mochi yang dipanggang, ikan dan belut panggang, minyak wijen dan kecap. Takeo bersyukur dengan reaksi rakyatnya. Penduduk kota memberi jalan dengan penuh hormat, banyak di antaranya yang berlutut atau menyeru namanya atau nama Shigeko. Mereka tidak menatap dengan ketakutan, atau pandangan putus asa dan kelaparan seperti yang dialami Shigeru. Mereka tak lagi butuh pahlawan menolong mereka. Mereka melihat kesejahteraan dan kedamaian mereka sebagai jalan hidup yang benar, diraih dengan kerja keras dan kepandaian mereka sendiri. Kastil dan kota sudah sunyi senyap. Bulan sudah meninggi, langit malam penuh bintang berkilauan. Takeo duduk bersama Minoru, dua lentera menyala di dekat mereka, meninjau kembali percakapan tadi sore dan kesan yang didapat pemuda itu. Aku ingin keluar sebentar, kata Takeo saat mereka sudah selesai. Aku harus menemui Taku karena aku hanya punya waktu 2 hari ini bila ingin mengantar Kono ke Hofu sebelum musim dingin. Tetap di sini, dan jika ada yang tanya, berpura-puralah kita sedang mengurus bisnis penting jadi tak ingin diganggu. Aku akan kembali sebelum pagi. Minoru sudah terbiasa dengan pengaturan seperti ini dan dia hanya membungkuk. Dibantunya Takeo berganti pakaian berwarna gelap yang sering dipakainya di malam hari. Takeo melilitkan sehelai syal di kepala untuk menutup wajah, 2 botol sake, pedang pendek dan sarung pisau lempar, lalu disembunyikan di balik pakaiannya. Andai Kono bisa melihatku sekarang, pikirnya selagi melewati kamar bangsawan itu. Takeo tahu kalau tak seorang pun bisa melihatnya karena ia sedang menghilangkan diri. Bila menunggang kuda membuatnya merasa kembali muda, begitu pula dengan yang satu ini, kenikmatan mendalam yang timbul oleh kemampuan kuno ini tak pernah hilang. Setelah yakin tidak ada orang di ujung taman, ia melompat ke puncak dinding antara taman dan dinding sebelah luar yang pertama. Berlari melintasi puncak dinding ke seberang lalu menjatuhkan diri ke atas lapangan kuda di dalam dinding sebelah luar yang kedua. Umbul-umbul masih menggelantung di sana, terkulai di bawah cahaya bintang. Karena berpikir saat itu terlalu dingin untuk berenang, maka setelah menyeberang sungai ia memanjat merayap dinding dan menyusuri sampai ke gerbang utama. Para penjaga masih terjaga, ia mendengar para penjaga bicara saat ia melintasi atap yang lebar dan melengkung, tapi mereka tidak mendengarnya. Ia berlari melewati jembatan, membiarkan dirinya terlihat setelah sampai di ujungnya lalu berjalan cepat-cepat ke kota yang penuh dengan jalan dan lorong yang berliku-liku. Ia tahu di mana Taku berada, kediaman lama Muto. Dulu ia mengenal setiap rumah Tribe di Maruyama, letak, ukuran dan penghuninya.
Ia masih menyesali cara yang pernah ia gunakan saat pertama kali ke Maruyama bersama Kaede, bertekad menunjukkan kekejamannya pada Tribe, membunuh atau mengeksekusi sebagian besar dari mereka. Ia mengira satu-satunya cara menghadapi kejahatan yaitu dengan dibasmi, tapi kini, bila bisa mengulang masa itu ia akan berusaha berunding tanpa pertumpahan darah. Ia masih harus menghadapi dilema itu, bila saat itu ia memperlihatkan kelemahannya, maka ia takkan sekuat sekarang untuk dapat memaksakan kehendaknya dengan welas asih. Tribe mungkin membencinya karena itu, tapi setidaknya mereka tidak meremehkannya. Ia sudah menyediakan cukup waktu untuk membuat negerinya aman. Di biara di ujung jalan, ia berhenti seperti yang selalu dilakukannya, dan menaruh botol sake di depan dewa keluarga Muto, memohon maaf dari para mendiang. Muto Kenji memaafkanku, katanya, dan aku pun memaafkannya. Kami adalah teman dekat dan sekutu. Semoga kalian mau melakukan hal yang sama padaku. Tidak ada yang memecahkan kesunyian malam itu, tapi ia merasa tidak sendirian. Takeo merangsek kembali ke dalam bayangan, tangan di gagang pedang. Ia mendengar gemerisik di dedaunan yang telah jatuh, seolah ada makhluk yang bergerak melintasinya. Diintipnya ke arah suara tadi, dan melihat dedaunan terserak pelan di bawah pijakan kaki yang tak terlihat. Ditangkupkan kedua tangan di depan dahi untuk membuka mata lebih lebar, dan kemudian melihat ke arah kirinya, mendeteksi kemampuan menghilang. Makhluk itu menatapnya dengan mata hijau berkilau terkena sinar bintang. Hanya seekor kucing, pikirnya, tipuan cahaya, kemudian ia menyadari dengan terperanjat ternyata tatapan mata kucing itu mengunci tatapannya, ia merasa terkejut karena ketakutan yang amat dalam. Kucing itu seperti makhluk halus yang tinggal di tempat ini, dikirim mereka yang sudah mati untuk menghukumnya. Takeo merasa hampir jatuh ke dalam sihir tidur Kikuta, merasa kalau pembunuh Kikuta sedang memanfaatkan makhluk halus ini. Segera mempertahankan diri kini sudah menjadi sifat keduanya, membunuh sebelum dibunuh. Memanggil semua kekuatan dalam dirinya untuk mematahkan tatapan mematikan itu, lalu merogoh pisau lemparnya dengan sembarangan. Begitu pisau pertama yang terpegang langsung dilemparnya, melihat pantulan cahaya bintang selagi pisau itu berputar, mendengar akibatnya dan jerit kesakitan hewan itu. Kemampuan menghilang kucing itu sirna di saat melompat ke arahnya. Kini pedang sudah di tangannya. Dilihatnya kucing itu menunjukkan sederetan gigi. Makhluk itu memang kucing, tapi kucing dengan ukuran dan kekuatan serigala. Serangkaian cakarnya menggaruk wajah Takeo saat ia berkelit lalu berbalik agar cukup dekat untuk bisa menikam leher kucing itu, lalu ia menampakkan diri agar bisa lebih fokus pada serangannya. Tapi kucing itu berkelit melarikan diri. Jeritan kucing itu terdengar seperti jeritan manusia. Di sela-sela rasa kaget dan takut karena pertarungan itu, Takeo mendengar suara yang sudah dikenalnya. "Ayah," jerit hewan itu lagi. "Jangan sakiti aku, ini aku, Maya." Maya berdiri di hadapannya. Takeo membutuhkan seluruh kekuatannya untuk dapat menghentikan tikaman pisau yang nyaris menggorok leher putrinya sendiri. Ia mendengar juga jerit putus asanya sendiri selagi memaksa tangannya membelokkan arah pisaunya. Pisau itu terjatuh dari genggamannya, meraih tubuh Maya lalu menyentuh wajahnya, merasakan basah karena darah atau air mata atau keduanya. "Aku nyaris membunuhmu," kata Takeo iba karena putrinya hampir terbunuh, sadar dengan air mata di pelupuk matanya sendiri, dan ketika menyingsingkan lengan baju untuk menyekanya, dirasakannya sengatan bekas dicakar, tetesan darah di wajahnya. "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau di luar sendirian?" Hampir lega rasanya mengungkapkan kebingungannya dengan kemarahan. "Maaf, aku menyesal." Maya menangis seperti anak kecil, bingung dan sedih. Dipeluknya Maya erat-erat, terkejut ternyata putrinya sudah besar. Kepala Maya menyembul di antara tulang dada Takeo, badannya tegak dan keras, lebih mirip badan anak laki-laki. "Jangan menangis," ujar Takeo dengan ketenangan penuh pengertian. "Kita akan menemui Taku, dan dia akan menceritakan pada ayah apa yang terjadi pada dirimu." "Aku menyesal telah menangis," katanya dengan sesungguhkan. "Ayah kira kau menyesal karena sudah berusaha membunuh ayahmu sendiri," sahut Takeo seraya menggandeng tangan putrinya melewati gerbang kuil ke jalanan. "Tadi aku tidak tahu kalau itu ayah. Aku tidak bisa melihat ayah. Kukira ayah adalah pembunuh Kikuta. Begitu mengenali ayah, aku berubah wujud. Aku tidak selalu melakukan itu dengan cepat, tapi aku makin pandai. Kendati aku tidak perlu menangis. Aku tak pernah menangis. Lalu tadi kenapa aku menangis? Mungkin karena kau senang berjumpa ayah." "Memang," Maya meyakinkan.
Tapi aku belum pernah menangis bahagia. Itu pasti karena terkejut. Aku takkan menangis lagi. Tidak ada salahnya menangis, tutur Takeo. Tadi ayah juga menangis. Kenapa? Apakah aku menyakiti ayah? Pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka-luka yang pernah ayah derita. Maya menyentuh wajahnya sendiri, ayah melukaiku lebih parah. Dan ayah amat menyesal. Ayah lebih baik mati daripada menyakitimu. Dia sudah berubah, pikir Takeo, bahkan cara bicaranya kasar, tanpa perasaan. Dan ada semacam tuduhan yang kuat di balik kata-katanya, sesuatu yang lebih dari sekadar luka fisik. Ketidakpuasan apalagi yang ada dalam diri putrinya pada dirinya? Apakah kebencian karena dikirim jauh dari rumah, atau sesuatu yang lain? Kau seharusnya tidak di luar sendirian. Ini bukan salah Taku, sahut Maya cepat. Ayah jangan menyalahkannya, siapa lagi yang harus disalahkan? Ayah mempercayakan dirimu padanya. Dan di mana Sada? Ayah lihat kalian bertiga bersama tadi pagi. Mengapa dia tak bersamamu? Bukankah itu indah? Sahut Maya, menghindari pertanyaannya. Si Gecko kelihatan sangat cantik. Dan kuda itu, ayah suka dengan hadiahnya? Apakah ayah terkejut? Entah mereka yang lengah atau kau yang tak patuh, kata Takeo, menampik pertanyaannya dialihkan oleh komentar tiba-tiba Maya yang kekanak-kanakan. Aku yang tidak patuh, tapi aku memang harus bersikap begitu karena aku bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tak ada orang yang bisa mengajariku. Aku yang harus mencari tahu. Maya menatap Takeo dengan tajam. Kurasa ayah belum pernah melakukannya. Sekali lagi Takeo merasakan tantangan yang lebih berat. Tak bisa disangkalnya, tapi memutuskan untuk tak menjawab. Apalagi sekarang karena mereka sudah dekat gerbang kediaman Muto. Pedih terasa menyengat wajahnya, dan tubuhnya terasa sakit karena pertarungan yang tiba-tiba dan keras tadi. Ia tak bisa melihat luka Maya dengan jelas, tapi bisa membayangkannya, luka itu harus segera diobati bila tidak ingin berbekas. Apakah keluarga di sini bisa dipercaya? Bisik Takeo. Aku belum menanyakannya pada diriku sendiri, sahut Maya. Mereka keluarga Muto, kerabat Taku dan Sada. Pastinya begitu, kan? Baiklah, segera saja kita cari tahu, gumam Takeo, dan mengetuk gerbang yang dipalang, memanggil-manggil penjaga di dalam. Anjing menyalak marah. Perlu waktu agar dapat meyakinkan mereka untuk membuka gerbang karena tidak segera mengenali Takeo, tapi mereka mengenal Maya. Mereka melihat darah di bawah sinar lentera yang mereka bawa, berseru kaget lalu memanggil Taku. Takeo perhatikan, tidak satupun dari mereka menyentuh Maya. Tentu saja mereka menghindari berdekatan dengannya, maka Maya berdiri seolah dikelilingi pagar yang tak nampak. Dan Anda, Tuan, apakah Anda terluka juga? Salah satu orang menaikkan lentera hingga sinarnya jatuh menimpa pipi Takeo yang tak berusaha untuk menutupi dirinya, ingin melihat reaksi mereka. Ini Lord Otori, bisik laki-laki itu, dan yang lainnya langsung berlutut. Masuklah, Tuan. Laki-laki yang memegang lentera tadi berdiri di samping, menerangi teras. Bangunlah, kata Takeo kepada orang-orang yang berlutut. Bawakan air, dan sedikit kertas halus atau gumpalan kain sutra untuk menghentikan pendarahannya. Takeo melangkah melewati teras, dan gerbang ditutup dengan cepat lalu dipalang. Penghuni rumah sudah terbangun, lentera di dalam rumah dinyalakan, dan pelayan berdatangan dengan mata masih mengantuk. Taku muncul dari ujung beranda, berpakaian jubah tidur berbahan katun, jaket berlapis menggantung di bahunya. Dia melihat Maya lebih dulu, dan langsung segera menghampiri. Takeo kira Maya akan dipukul, tapi Taku memberi isyarat kepada penjaga untuk membawakan lentera, lalu memegangi kepala Maya dengan kedua tangan lalu memiringkannya ke kanan dan ke kiri agar bisa melihat luka di pipinya. Apa yang terjadi? Tanyanya. Kecelakaan, sahut Maya. Aku menghalangi jalan. Taku membimbing Maya ke beranda, menyuruhnya duduk lalu berlutut di sampingnya, mengambil segumpal kain dari pelayan lalu merendamnya dalam air. Dibasuhnya luka Maya dengan hati-hati, meminta agar lentera lebih didekatkan. Ini kelihayan seperti terkena pisau lempar. Siapa yang ada di luar sana dengan pisau lempar? Tuan, Lord Otori ada di sini, kata penjaga. Beliau juga terluka. Lord Takeo, Taku memicingkan mata ke arah Takeo. Maaf tadi aku tak melihat. Anda tak terluka parah, kan? Tidak apa-apa, sahut Takeo, bergerak menghampiri beranda. Di anak tangga, salah satu pelayan maju untuk melepas sandalnya. Takeo berlutut di samping Maya. Mungkin sulit untuk menjelaskan bagaimana aku bisa melakukannya. Bekas lukanya akan kelihatan selama beberapa waktu. Maafkan aku, Taku mulai angkat bicara,
tapi Takeo menaikkan tangan memberi isyarat agar Taku diam. Kita bicara lagi nanti. Lakukan yang terbaik untuk mengobati luka putriku. Aku cemas lukanya akan berbekas. Panggilkan Sada, perintah Taku kepada salah satu pelayan, dan beberapa waktu kemudian perempuan muda itu muncul dari ujung beranda, berpakaian seperti Taku dengan jubah tidur, rambutnya yang sepanjang bahu tergerai di wajahnya. Dia melihat Maya secepatnya lalu masuk ke rumah, kembali dengan membawa kotak kecil. Ini salep pemberian Ishida, kata Taku, seraya mengambil dan membukanya. Pisaunya tidak beracun, kan? Tidak, sahut Takeo. Untung tidak terkena mata. Kau yang melemparnya? Kurasa begitu. Setidaknya kita tak harus mencari para pembunuh Kikuta. Sada memegangi kepala Maya sementara Taku mengoleskan salep itu di lukanya. Salep itu tampak agak lengket, seperti lem, dan menyatukan pinggiran luka sayatan. Maya duduk diam tanpa bergerak kesakitan, bibirnya mengkerut seolah ingin tersenyum, matanya terbuka lebar. Ada semacam ikatan aneh di antara mereka bertiga, pikir Takeo, karena adegan yang ada di depannya ini syarat dengan muatan emosi. Ikut dengan Sada, kata Taku pada Maya. Berikan sesuatu untuk membuatnya tidur, katanya pada Sada. Dan temani dia malam ini. Aku ingin bicara dengannya besok pagi. Aku benar-benar menyesal, kata Maya. Aku tidak bermaksud menyakiti ayahku. Namun nada suaranya justru kedengaran bertentangan dengan perkataannya. Kami akan pikirkan hukuman yang akan membuatmu lebih menyesal lagi, ujar Taku. Aku sangat marah, dan aku yakin Lord Otori juga begitu. Mendekatlah, katanya pada Takeo. Biar kulihat apa yang telah dilakukannya padamu. Mari masuk ke dalam, sahut Takeo. Lebih baik kita bicara berdua saja. Sambil menyuruh pelayan membawakan air segar dan teh, Taku berjalan di depan ke ruang kecil di ujung beranda. Dilipatnya tikar tidur lalu mendorongnya ke sudut. Satu lentera masih menyala, dan di sebelahnya berdiri sebotol sake dan mangkuk minum. Takeo mengamati semua yang ada di ruangan itu tanpa sepatah kata pun. Semula aku berharap bertemu denganmu sebelum kejadian ini, ujar Takeo, nada suaranya terdengar dingin. Aku tak berharap berjumpa putriku dengan cara seperti ini. Benar-benar tak ada alasan, sahut Taku. Tapi aku obati dulu luka Anda, duduk di sini, dan minum ini. Taku menuang sake terakhir ke mangkuk dan memberikannya kepada Takeo. Kau tidak tidur sendirian, tapi kau minum sendirian? Takeo menghabiskan sake dengan sekali teguk. Sada tidak menyukainya. Dua laki-laki muncul di pintu, yang satu membawa air, dan yang satunya lagi membawa teh. Taku mengambil mangkuk berisi air lalu membasuh pipi Takeo, bekas cakarannya terasa perih. Bawakan sake lagi untuk Lord Otori, pinta Taku pada si pelayan. Darahnya cukup banyak, gumamnya. Cakarnya menyayat cukup dalam. Taku terdiam ketika si pelayan kembali dengan membawa sebotol sake. Lalu pelayan itu mengisi mangkuk minum sampai penuh lalu Takeo menenggaknya sampai habis lagi. Kau punya cermin? Tanya Takeo pada pelayan itu. Dia mengangguk, akan kuambilkan. Si pelayan kembali dengan membawa sebuah benda yang terbungkus kain coklat tua, berlutut lalu menyerahkannya pada Takeo. Dibukanya bungkusan itu. Cermin itu sangat berbeda dengan yang pernah dilihatnya, pegangannya panjang, bulat, permukaan kacanya mengkilap. Takeo jarang melihat bayangannya sendiri dan belum melihat dengan begitu jelas dan kini takjub pada wajahnya sendiri. Ia tidak pernah tahu bagaimana wajahnya sangat mirip Shigeru, namun lebih kurus dan lebih tua. Bekas cakaran di pipinya memang dalam, pinggiran luka merah hati, darah yang mengering berwarna lebih gelap. Cermin ini berasal dari mana? Pelayan itu menatap Taku dan bergumam, dari Kumamoto. Sesekali pedagang membawa barang dagangan, seorang laki-laki Kuroda, Yasu. Kami membeli pisau dan peralatan darinya, dia juga membawa cermin ini. Kau pernah lihat cermin ini? Tanya Takeo pada Taku. Belum, untuk yang satu ini. Aku pernah lihat cermin yang serupa di Hofu dan Akashi. Cermin-cermin ini cukup populer. Diketuk bagian permukaannya, terbuat dari kaca. Bagian belakangnya terbuat dari semacam logam yang tidak segera dikenali oleh Takeo, diukir atau dibentuk menjadi motif bunga-bunga yang saling terjalin. Benda ini dibuat di negeri seberang, tuturnya. Sepertinya begitu, Taku setuju. Takeo melihat lagi bayangan wajahnya. Sesuatu tentang cermin asing itu mengganggunya. Dan ia berusaha menyingkirkan perasaan itu sekarang. Bekas luka ini akan lama hilangnya, katanya. Taku setuju, seraya menyeka luka itu dengan segumpal kertas bersih untuk mengeringkannya, lalu dia mulai mengoleskan salep yang lengket itu.
Takeo mengembalikan cermin itu kepada si pelayan. Ketika perempuan itu pergi, Taku berkata, seperti apa wujudnya? Kucing itu, ukurannya sebesar serigala, dan memiliki tatapan maut Kikuta. Kau belum pernah melihatnya? Aku pernah merasakan kucing itu ada dalam diri Maya, dan beberapa malam lalu Sada dan aku sempat melihatnya sekilas. Kucing itu bisa menembus dinding. Kekuatannya luar biasa besar. Maya menolak kehadirannya saat aku ada, kendati aku sudah berusaha membujuknya agar membiarkan sosok kucing itu keluar. Maya harus belajar mengendalikannya, saat ini sepertinya roh kucing itu mengambil alih saat pertahanan diri Maya lemah. Dan ketika dia sendirian, kami tak bisa mengawasinya setiap waktu. Dia harus patuh, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Takeo merasakan amarahnya meluap. Aku tak mengharapkan dua orang yang kupercayakan putriku akan berakhir dengan tidur bersama. Aku pun tidak mengharapkannya, sahut Taku pelan. Tapi itu sudah terjadi, dan akan berlanjut. Mungkin kau harus kembali ke Inuyama, dan kepada istrimu. Istriku tahu kalau aku selalu punya perempuan lain, di Inuyama dan dalam perjalanan-perjalananku. Tapi Sada berbeda, sepertinya aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kebodohan macam apa ini? Jangan katakan kalau kau sedang dimabuk cinta. Mungkin benar, bisa kukatakan kalau kemanapun aku pergi, dia akan ikut denganku, bahkan ke Inuyama. Takeo tercengang karena Taku begitu dimabuk cinta dan dia tidak berusaha menyembunyikannya. Kurasa ini menjelaskan alasan kau pergi jauh dari kastil. Hanya sebagian. Sebelum kejadian dengan si kucing, setiap hari aku bersama Hiroshi dan Lord Kono. Tapi Maya merasa amat tertekan dan aku tak ingin meninggalkannya. Jika kuajak dia bersamaku, Hana pasti akan mengenalinya, bertanya-tanya tentang Maya. Semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah kerasukan ini, lebih baik. Ini bukan jenis laporan yang mesti dibawa Kono kembali ke ibu kota. Aku tengah memikirkan rencana Anda menikahkan putri sulung Anda. Aku tidak ingin memberikan Hana dan Zenko senjata lebih banyak lagi untuk mereka gunakan melawan Anda. Aku tidak mempercayai keduanya. Aku sempat berbincang dengan kakakku tentang topik pembicaraan yang cukup mengganggu, yaitu kepemimpinan keluarga Muto. Dia bertekad untuk memaksakan haknya sebagai penerus Kenji, dan ada beberapa, aku tak tahu ada berapa banyak pihak, yang tidak senang dengan gagasan perempuan berkuasa atas diri mereka. Jadi naluri Takeo benar untuk tidak mempercayai keluarga Muto. Apakah mereka mau menerimamu? Tanya Takeo. Takeo menuang sake lagi untuk mereka berdua, lalu meminumnya. Aku tak ingin menyinggung Anda, Lord Otori, tapi hal-hal semacam ini selalu diputuskan dalam lingkup keluarga, bukan dengan orang luar. Takeo mengambil cangkirnya lalu minum tanpa bicara. Akhirnya dia berkata, kau membawa banyak berita buruk malam ini. Apalagi yang mesti kau katakan padaku? Akio berada di Hofu, dan sejauh yang bisa kami tahu, dia berencana menghabiskan musim dingin di wilayah barat. Aku takut kalau dia akan pergi ke Kumamoto. Bersama anak itu, sepertinya begitu. Tak satu pun dari mereka bicara selama beberapa saat. Kemudian Taku berkata, akan cukup mudah untuk menyingkirkan mereka di Hofu, atau dalam perjalanan. Biar aku yang mengaturnya. Begitu Akio sampai di Kumamoto, jika dia menghubungi kakakku maka dia akan disambut di sana, bahkan ditampung. Tak boleh ada orang yang menyentuh anak itu. Baiklah, hanya Anda yang bisa memutuskan itu. Satu lagi yang ku tahu adalah Gosaburo sudah mati. Dia ingin berunding dengan Anda demi nyawa anak-anaknya, oleh karena itulah Akio membunuhnya. Berita ini, dan juga sikap Taku yang terus terang, amat mengejutkannya. Gosaburo pernah memerintahkan hukuman mati untuk banyak orang, salah satunya, setidaknya, pernah dilaksanakan Takeo sendiri, tapi ternyata Akio malah berbalik membunuh pamannya, sama seperti saran Taku kalau ia sendiri yang harus membunuh putranya sendiri, memaksa dirinya mengingat kekejaman tanpa ampun Tribe. Melalui Kenji, dia berhasil mengendalikannya, tapi kini kendalinya atas diri mereka sedang diuji. Mereka selalu menyatakan bahwa bangsawan bisa berkuasa dan jatuh, tapi Tribe akan selamanya ada. Tapi bagaimana ia menghadapi musuh yang tak mudah ditangani ini, yang tak mau berunding dengannya? Bagian 17. Anda harus memutuskan nasib sandera di Inuyama, ujar Taku. Anda mesti mengeksekusi mereka sesegera mungkin. Bila tidak, Tribe akan menganggap Anda lemah, dan itu akan menimbulkan lebih banyak perselisihan. Aku akan bicarakan itu dengan istriku saat sudah kembali ke Hagi nanti. Jangan terlalu lama, Taku mendesak. Takeo bertanya pada dirinya sendiri apakah Maya mesti pulang bersamanya, tapi cemas dengan ketenangan pikiran Kaede,
dan kesehatan istrinya selama kehamilannya. Bagaimana dengan Maya? Dia bisa tinggal bersamaku. Aku tahu Anda merasa kecewa, tapi terlepas dari kejadian malam ini, kami sudah membuat kemajuan. Dia belajar mengendalikan kerasukan itu dan siapa yang tahu manfaat apa yang mungkin bisa kita ambil darinya. Maya berusaha membuat Sada dan aku senang, dia mempercayai kami. Tapi yang pasti kau tidak berencana jauh dari Inuyama selama musim dingin, kan? Aku tidak boleh terlalu jauh dari wilayah barat. Aku harus terus mengawasi kakakku. Mungkin aku akan menghabiskan musim dingin di Hofu, cuacanya lebih lembut, dan aku bisa mendengar semua desas-desus yang datang dan pergi melalui pelabuhan. Dan Sada akan ikut denganmu? Aku membutuhkan Sada, terutama bila aku harus membawa Maya. Baiklah, kehidupan pribadinya bukanlah urusanku, pikir Takeo. Lord Kono juga akan ke Hofu. Dia akan kembali ke ibu kota. Dan Anda sendiri, kuharap bisa tiba di rumah sebelum musim dingin. Aku akan tinggal di Hagi sampai anak kami lahir. Lalu saat musim semi aku harus pergi ke Miyako. Takeo kembali ke kastil Maruyama tepat sebelum matahari terbit. Kelelahan dengan kejadian malam itu, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya selagi mengumpulkan lagi semua tenaganya yang melemah untuk menghilang, merayap di dinding lalu kembali ke kamarnya tanpa ketahuan. Perasaan senangnya pada kemampuan Tribe sebelumnya telah sirna. Kini ia hanya merasa jijik pada dunia yang gelap itu. Aku sudah terlalu tua untuk ini, katanya pada dirinya saat menggeser pintu terbuka lalu melangkah masuk. Penguasa macam apa yang mengendap-ngendap malam-malam dengan cara seperti ini, bak pencoleng? Aku pernah lolos dari cengkeraman Tribe, dan kukira aku telah meninggalkannya untuk selama-lamanya, tapi kekuatannya masih saja menjerat diriku, dan warisan yang kuturunkan pada putri-putriku bukan berarti aku akan bebas. Takeo merasa amat terganggu dengan semua hal yang belum diketahuinya, lebih dari semuanya, keadaan Maya. Wajahnya meringis kesakitan, kepalanya pusing. Kemudian teringat masalah dengan cermin tadi. Itu menandakan kalau barang-barang asing diperdagangkan di Kumamoto. Tapi orang-orang asing itu seharusnya dikurung di Hofu, dan kini di Hagi, adakah orang asing lain di negeri ini? Jika mereka berada di Kumamoto, Zenko pasti mengetahuinya. Namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal ini, begitu pula Taku. Pikiran kalau Taku menyembunyikan sesuatu memenuhi dirinya dengan kemarahan. Entah Taku menyembunyikannya atau dia memang tidak tahu. Perselingkuhannya dengan Sada juga membuatnya khawatir. Laki-laki cenderung bersikap ceroboh saat terjerat asmara. Bila aku tak bisa mempercayai Taku, tamatlah riwayatku. Tapi mereka kakak beradik. Kamar itu sudah terang saat Takeo tertidur. Ketika terbangun, diperintahkannya untuk mengurus keberangkatannya, dan menginstruksikan Minoru untuk menulis surat pada Arai Zenko, memintanya menunggu Lord Otori. Hari sudah sore ketika Zenko datang, dibawa dengan tandu dan didampingi sebarisan pengawal, semuanya berpakaian mewah, cakar beruang Kumamoto tergambar jelas di jubah dan panji-panjinya. Bahkan dalam beberapa bulan sejak berjumpa di Hofu, penampilan Zenko dan pendampingnya sudah berubah. Dia semakin mirip ayahnya, secara fisik mengesankan dan dengan kepercayaan diri yang makin tinggi, tingkahnya, anak buah dan semua pakaian, serta senjata mereka berbicara dengan kemewahan dan mementingkan diri sendiri. Takeo sendiri telah mandi dan berpakaian dengan patut untuk pertemuan ini, mengenakan jubah resminya yang tampak menambah tinggi badannya dengan bentuk bahu melebar dan kaku serta lengan panjang. Tapi ia tidak bisa menyembunyikan luka di pipinya, sayatan cakar, dan Zenko berseru kaget saat melihatnya. Apa yang terjadi? Anda terluka? Tentunya tidak ada yang menyerang Anda, kan? Aku tidak mendengar beritanya. Bukan apa-apa, sahut Takeo. Aku jatuh tersandung ranting di taman semalam. Dia akan mengira aku mabuk, atau bersama perempuan, pikirnya, dan akan makin membenciku. Karena dilihatnya ekspresi wajah Zenko yang merengut seperti tidak suka dan benci. Hari itu terasa dingin dan lembab, hujan turun tadi pagi. Daun-daun merah pohon maple berubah warna menjadi lebih gelap dan mulai berguguran. Sesekali angin berhembus di taman, membuat dedaunan melayang dan menari-nari. Ketika kita bertemu di Hofu awal tahun ini, aku berjanji membicarakan masalah pengangkatan anak pada saat ini, tutur Takeo. Kau tentunya mengerti kalau kehamilan istriku menyebabkan tindakan formal apapun sebaiknya ditunda. Tentu saja kami berharap Lady Otori memberi Anda anak laki-laki, sahut Zenko. Pada dasarnya, putra-putraku takkan mendahului keturunan Anda. Aku menyadari kepercayaan yang kau miliki pada keluargaku, kata Takeo.
Dan aku berterima kasih yang sedalam-dalamnya padamu. Aku menganggap Tsunaomi dan Chikara sebagai anakku sendiri. Takeo seperti melihat kekecewaan di wajah Zenko, dan merasa, aku harus menawarkan sesuatu kepadanya. Ia berhenti bicara selama beberapa saat. Takeo pernah berjanji untuk tidak menjodohkan putri-putrinya saat mereka masih muda. Namun ternyata ia berkata, aku usulkan Tsunaomi dan putri bungsuku, Miki, ditunangkan saat mereka memasuki usia akil balik kelak. Sungguh suatu kehormatan. Zenko tidak terdengar gembira dengan usulan ini, kendati semua kata-katanya terdengar patut. Aku akan bicarakan kebaikan yang tiada taraf ini dengan istriku saat kami menerima dokumen resmi tentang tawaran ini, harta benda apa yang akan mereka terima, di mana mereka akan tinggal dan sebagainya. Tentu saja, sahut Takeo, seraya berpikir, dan aku harus membicarakannya dengan istriku. Mereka berdua masih sangat muda, masih ada banyak waktu, setidaknya tawaran sudah diajukan. Dia tidak bisa menyatakan kalau aku telah menghinanya. Tak lama kemudian Shigeko, Hiroshi, dan Miyoshi bersaudara datang bergabung, dan perbincangan beralih ke pertahanan wilayah barat, ancaman atau kekurangan yang ditanyakan orang-orang asing, hasil dan bahan-bahan yang orang-orang asing ingin perjualbelikan. Takeo menyebutkan tentang cermin, bertanya dengan santai apakah benda semacam itu bisa dibeli di Kumamoto. Mungkin, sahut Zenko mengelak. Benda-benda itu masuk melalui Hofu, kurasa. Perempuan sangat menyukai barang-barang baru semacam itu. Kurasa istriku pernah menerima beberapa sebagai hadiah. Jadi tidak ada orang asing di Kumamoto? Tentu saja tidak ada. Zenko membawa catatan dan laporan tentang semua kegiatannya, senjata yang sudah ditempanya, biji besi yang dibelinya, segalanya tampak teratur, dan dia mengulang keberatannya atas kesetiaan kewajiban feodal. Takeo tidak berbuat apa-apa selain menerima kalau catatan itu benar, keberatan tersebut memang apa adanya. Ia berbicara singkat tentang usulan untuk mengunjungi kaisar, mengetahui kalau Kono pasti sudah membicarakannya dengan Zenko, ditekankan niatnya yang penuh damai, dan menceritakan pada Zenko kalau Hiroshi maupun Shigeko akan ikut mendampinginya. Bagaimana dengan Lord Miyoshi? Tanya Zenko, menatap sekilas ke arah Kahei. Dia akan berada di mana tahun depan? Kahei akan tinggal di 3 negara, sahut Takeo. Tapi dia akan pindah ke Inuyama sampai aku kembali dengan selamat. Gemba ikut bersama kami ke Miyako. Tak ada yang menyebutkan bahwa sebagian besar kekuatan negara tengah akan menunggu di perbatasan wilayah timur di bawah perintah Miyoshi Kahei, tapi tak mungkin menutupi kabar ini dari Zenko. Pikiran Takeo melayang pada bahaya meninggalkan negara tengah tanpa perlindungan, tapi Yamagata dan Hagi hampir tak mungkin diduduki, dan penduduknya pasti akan melawan. Kaede pasti mempertahankan Hagi melawan serangan dari manapun, dan istri juga putra-putra Kahei akan melakukan hal yang sama di Yamagata. Mereka melanjutkan pembicaraan hingga hampir larut malam, sementara sake dan makanan disajikan. Selagi undur diri, Zenko berkata kepada Takeo, ada satu hal lagi yang harus kita bicarakan. Bisakah Anda keluar ke beranda? Sebaiknya hal ini kubicarakan berdua saja. Tentu, sahut Takeo setuju dengan ramah. Hujan turun lagi, angin terasa dingin. Takeo merasa lelah, ingin sekali tidur. Mereka berdiri di bawah naungan tepian atap yang meneteskan air hujan. Zenko berkata, ini soal keluarga Muto. Kesan yang kudapat adalah banyak pihak di keluargaku, di seluruh penjuru 3 negara, sementara mereka amat menghormati ibuku dan juga Anda, merasa kalau bagaimana cara mengatakannya, tidak beruntung, bahkan salah, dipimpin perempuan. Mereka mempertimbangkan aku sebagai kerabat laki-laki tertua dari Kenji untuk menjadi pewarisnya. Zenko melihat sekilas pada Takeo. Aku tak ingin menyinggung Anda, tapi orang-orang tahu keberadaan cucu Kenji, putra Yuki. Ada rumor yang mengatakan kalau dialah yang seharusnya mewarisi jabatan itu. Sebaiknya aku cepat-cepat ditunjuk sebagai pimpinan keluarga, ini bisa membungkam rumor semacam itu dan meyakinkan untuk menegakkan tradisi. Senyum tipis kepuasan sesaat menari-nari di wajahnya. Anak itu tentu saja merupakan pewaris Kikuta, lanjutnya. Lebih baik tetap menjauhkannya dari Muto. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, ditambah lagi keberadaannya, ujar Takeo, berpura-pura bersikap ramah yang sebenarnya telah sirna dari dalam dirinya. Oh, kurasa mereka tahu, bisik Zenko, dan seraya memperhatikan reaksi kemarahan Takeo, aku hanya berusaha membantu Lord Otori dalam situasi yang sulit ini. Andai kita bukan saudara ipar, andai ibunya bukan sepupuku dan salah satu sahabatku, aku akan perintah dia mencabut nyawanya sendiri.
Aku harus melakukannya. Aku tak bisa mempercayainya. Aku harus melakukannya sekarang juga, saat dia masih di Maruyama dan dalam kekuasaanku. Takeo diam sementara pikirannya berkecamuk hebat. Akhirnya ia berkata, berusaha bersikap halus, Zenko, aku sarankan kau tidak mendesakku lebih jauh lagi. Kau memiliki tanah dan bangunan yang luas, 3 putra, serta istri yang cantik. Aku telah menawarimu persekutuan yang lebih dalam dengan keluargaku melalui ikatan pernikahan. Aku menghargai persahabatan kita dan memandangmu dengan penuh hormat. Tapi aku takkan membiarkanmu menantangku, Lord Otori, protes Zenko. Atau menyebabkan perang saudara di negara kita. Kau sudah bersumpah setia kepadaku, kau berutang nyawa padaku. Mengapa aku selalu harus mengulang-ulangnya? Aku lelah. Untuk yang terakhir kalinya, kuanjurkan kau kembali ke Kumamoto dan menikmati hidup yang kuberikan padamu. Bila tidak, aku akan memintamu untuk mengakhirinya. Anda tidak akan mempertimbangkan pendapatku tentang pewarisan di keluarga Muto? Aku mendesakmu untuk mendukung ibumu sebagai pimpinan keluarga dan mematuhinya. Lagi pula, kau sudah memilih cara hidup sebagai ksatria. Aku tidak mengerti mengapa kau mencampuri masalah Tribe. Saat ini Zenko gusar dan kurang berhasil menutupinya. Aku dibesarkan oleh Tribe. Aku juga anggota keluarga Muto seperti halnya Taku. Hanya ketika kau melihat ada keuntungan politis di baliknya. Jangan pikir kau bisa terus tidak terkendali untuk menentang wewenangku. Jangan pernah lupa kalau kedua putramu ada di tanganku sebagai sandera atas kesetiaanmu. Itu pertama kalinya Takeo secara langsung mengancam anak-anak itu. Surga selamatkan diriku karena aku harus membuat ancaman ini, pikirnya. Tapi yang pasti Zenko takkan mempertaruhkan nyawa kedua putranya. Aku mengusulkan ini agar seluruh negara ini lebih kuat, dan untuk mendukung Lord Otori, tutur Zenko. Aku minta maaf karena telah membicarakannya. Mohon dilupakan saja. Saat kembali, bagi Takeo, peran mereka bak dalam pertunjukan drama, diarahkan oleh tangan nasib untuk memainkan peran mereka sampai habis. Ruang penonton dihiasi dengan pahatan timbul emas di pilar dan kasaunya, penuh dengan pengawal berjubah warna-warna cemerlang menjadi latarnya. Saling menyembunyikan kemarahan, mereka mengucapkan selamat tinggal dengan sikap sopan yang dingin. Keberangkatan Zenko dari Maruyama direncanakan keesokan harinya, sementara Takeo lusa. Jadi kau akan sendirian di wilayahmu ini, kata Takeo kepada Shigeko sebelum mereka beristirahat. Hiroshi akan berada di sini untuk membantuku, setidaknya sampai tahun depan, sahut Shigeko. Tapi apa yang terjadi pada ayah tadi malam? Siapa yang membuat ayah terluka seperti itu? Aku tidak bisa menyimpan rahasia darimu, sahut Takeo. Tapi aku tak ingin mengganggu ibumu di saat seperti ini, jadi pastikan kalau ibumu tak mendengarnya. Takeo menceritakan dengan singkat tentang Maya, tentang kerasukan dan hasilnya. Shigeko mendengarkan tanpa bicara, tidak menunjukkan ekspresi kaget maupun takut, dan Takeo berterima kasih yang tak terkira kepadanya. Maya akan berada di Hofu bersama Taku selama musim dingin, ujar Takeo. Kemudian kita harus terus berhubungan dengan mereka. Dan kita juga akan mengawasi Zenko dengan cermat. Ayah jangan khawatir, dalam ajaran Howou kami sering menghadapi masalah seperti kerasukan hewan ini. Gemba tahu banyak tentang hal ini, dan dia pernah mengajariku. Apakah Maya mesti ke Terayama? Dia akan ke sana di waktu yang tepat. Shigeko tersenyum lembut saat Takeo melanjutkan bicara. Semua roh mencari kekuatan yang lebih besar yang bisa mengendalikan mereka dan memberi kedamaian. Takeo bergidik. Shigeko tampak seperti orang asing, penuh teka-teki dan bijaksana. Tiba-tiba ia teringat pada perempuan buta yang mengatakan ramalannya, yang menyebut nama kecilnya dan mengenal siapa dirinya sebenarnya. Aku harus kembali ke sana, pikirnya. Aku akan ziarah ke pegunungan, tahun depan setelah anakku lahir, setelah perjalananku ke ibu kota. Ia merasa kalau Shigeko memiliki kemampuan spiritual yang sama. Semangatnya bangkit lagi selagi memeluk putrinya lalu mengucapkan selamat malam. Kurasa ayah harus menceritakannya pada ibu, kata Shigeko. Seharusnya ayah jangan menyimpan rahasia dari ibu. Ceritakan tentang Maya, ceritakan semuanya pada ibu. Kumamoto, kota kastil Arai, terbentang di barat daya 3 negara, dikelilingi pegunungan yang kaya akan biji besi dan batu bara. Sumber alam ini menyebabkan perkembangan industrinya maju pesat untuk segala macam bentuk peralatan dari logam, dan terutama pembuatan pedang. Banyak perajin pedang serta tempat penempaan besi yang sudah terkenal, begitu pula halnya waktu belakangan ini, berkembang bisnis yang bahkan lebih menguntungkan, yaitu membuat senjata api. Paling tidak, Gerutu si tua,
Koji, akan lebih menguntungkan jika Otori izinkan kita memproduksi hasil yang cukup untuk memenuhi permintaan. Pompa yang keras, nak. Hisao memompa pegangan dengan tiupan sekuat tenaga dan kotak pemanas semakin panas, dengan hawa panas yang seakan membakar wajah dan tangannya. Hisao tidak keberatan karena musim dingin sudah tiba sejak mereka sampai di Kumamoto 2 minggu lalu. Angin dingin berhembus dari laut keabuan, dan tiap malam terasa dingin menggigit. Apa hak mereka mendikte arai apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat? Apa yang boleh kami jual dan apa yang dilarang, imbuh Koji. Hisao mendengar nada tidak senang yang sama di mana-mana. Ayahnya mengatakan, dengan gembira, bahwa para pengawal arai tiada henti menghembuskan desas-desus, membangkitkan ketidaksenangan untuk menentang Otori, mempertanyakan mengapa Kumamoto kini tunduk pada Hagi ketika arai Daichi sudah menaklukkan seluruh 3 negara, tak seperti Otori Takeo yang hanya mengambil keuntungan dari gempa, lalu menyebabkan kematian Lord Arai dengan menggunakan senjata api yang sama yang kini dilarangnya. Akio dan Hisao mengetahui saat mereka tiba di Kumamoto bahwa Zenko tidak ada di sana. Dia dipanggil ke Maruyama oleh Lord Otori. Memperlakukannya bak pelayan, ujar penjaga penginapan pada malam pertama mereka, saat makan malam. Mengharapkan Arai menyerahkan semuanya. Belum cukupkah Otori menyandera kedua putra Arai? Dia suka mempermalukan sekutu maupun musuhnya, ujar Akio. Untuk memuaskan kesombongannya sendiri. Tapi sebenarnya dia tidak punya kekuatan. Dia akan jatuh, dan Otori pun akan tumbang bersamanya. Akan ada perayaan di Kumamoto pada hari itu, sahut laki-laki yang satu lagi, sambil mengangkat semua piring lalu kembali ke dapur. Kita tunggu sampai Arai kembali, kata Akio pada Kazuo. Setelah itu kita akan membutuhkan dana, ujar Kazuo. Terutama dengan tibanya musim dingin. Uang Jizaemon sudah hampir habis. Hisao tahu kalau hanya ada sedikit keluarga Kikuta di wilayah ujung barat, dan mereka adalah keluarga yang kehilangan kekuasaan dan pengaruh selama masa pemerintahan Otori. Kendati demikian, beberapa hari kemudian, seorang pemuda berwajah tajam datang meminta dipanggilkan Akio pada satu malam. Dia memberi salam dengan sikap tunduk dan gembira, dan memanggil Akio dengan sebutan ketua serta menggunakan bahasa dan lambang rahasia keluarga Kuroda. Pemuda itu bernama Yasu, berasal dari Hofu dan lari ke Kumamoto setelah bermasalah di sana karena terlibat dalam penyelundupan senjata api. Aku sudah mati, selorohnya. Lord Arai harus mengeksekusi diriku atas perintah Lord Otori, tapi untungnya dia masih menganggapku terlalu berharga, dan membuat pertukaran. Apakah ada banyak orang sepertimu yang bekerja pada Arai? Ya, ada banyak. Keluarga Kuroda selalu berhubungan dengan Muto, seperti yang kau tahu, tapi kami juga punya banyak hubungan dengan Kikuta. Lihatlah Shintaro yang hebat, separuh Kuroda, separuh Kikuta. Dibunuh Otori, seperti Kotaro, Akio mengamati dengan tenang. Masih banyak kematian yang belum terbalaskan, ujar Yasu sepakat. Keadaannya berbeda saat Kenji masih hidup, tapi sejak kematiannya, semenjak Shizuka menjadi ketua segalanya berubah. Tak ada yang merasa senang. Pertama-tama karena merasa tidak benar dipimpin seorang perempuan, dan yang kedua karena Otori yang mengaturnya. Seharusnya Zenko yang menjadi pimpinan, dialah kerabat laki-laki tertua dan bila dia tak ingin meneruskannya, dengan menjadi bangsawan besar, maka seharusnya jabatan itu dipegang Taku. Taku adalah tangan kanan Otori, dan terlibat dalam kematian Kotaro, tutur Kazuo. Lagi pula, saat itu dia masih kecil, dan masih bisa dimaafkan, tapi tidak benar kalau hubungan antara Muto dan Kikuta menjadi begitu jauh. Dan itu juga ulah Otori. Kami di sini untuk memperbaiki jembatan yang terputus dan menyembuhkan luka, tutur Akio kepadanya. Memang itulah yang kami harapkan. Lord Zenko akan senang, bisa kukatakan itu padamu. Yasu membayar penjaga penginapan lalu mengajak mereka ke tempat menginapnya sendiri, di belakang toko tempat dia menjual pisau dan peralatan dapur lainnya. Yasu sangat menyukai golok, yang digunakan juru masak hebat di kastil hingga bilah pisau kecil dengan ketajaman luar biasa untuk memotong daging. Saat mengetahui ketertarikan Hisao pada segala macam peralatan, diajaknya Hisao ke tempat penempaan besi yang dibelinya, salah satu pandai besi, Koji, membutuhkan asisten, dan Hisao mengasah keterampilannya bersama laki-laki itu. Hisao menyukainya, bukan hanya pekerjaannya, dia memang terampil mengerjakannya, tapi juga karena pekerjaan itu memberinya lebih banyak kebebasan, dan menjauhkannya dari kehadiran Akio yang membuatnya merasa tertekan. Sejak meninggalkan rumah, dipandangnya sang ayah dengan pandangan baru. Ia sudah dewasa, bukan lagi bocah yang bisa didominasi dan dilecehkan.
Pada tahun baru nanti usianya beranjak 17 tahun. Karena utang dan kewajiban, pekerjaannya pada Koji dibayar dengan makanan dan tempat tinggal, kendati Yasu sering mengaku kalau dia tidak mengambil keuntungan apapun dari pimpinan Kikuta, suatu kehormatan diizinkan membantu. Namun menurut Hisao, Yasu adalah orang yang penuh perhitungan yang tidak mau memberi dengan cuma-cuma. Bila Yasu menolong mereka sekarang, itu karena dia melihat akan ada keuntungan di masa akan datang. Dan Hisao juga melihat kalau Akio sudah semakin tua, dan betapa kuno cara berpikirnya, seolah sudah membeku selama bertahun-tahun karena mengasingkan diri di Kitamura. Hisao menyadari bagaimana Akio merasa tersanjung dengan perhatian Yasu, bahwa ayahnya haus akan rasa hormat dan status dengan cara yang hampir ketinggalan zaman di kota yang sibuk dan modern ini. Klan Arai penuh dengan rasa percaya diri serta kebanggaan. Wilayah mereka kini terbentang melintasi wilayah barat, Noguchi dan Hofu milik mereka. Mereka mengendalikan pesisir dan jalur kapal laut. Kumamoto dipenuhi pedagang bahkan beberapa orang asing, tidak hanya dari Shin dan Silla, tapi juga, kabarnya, dari kepulauan kecil barat, orang barbar dengan mata seperti buah ek, serta berjanggut lebat, dan barang-barang yang indah tiada taraf. Kehadiran mereka di Kumamoto ditandai dengan bisik-bisik karena seluruh kota tahu larangan otori yang tak masuk akal pada siapapun bertransaksi dengan orang asing secara langsung. Semua perdagangan harus melalui pusat pemerintahan klan otori, diatur dari Hofu, satu-satunya pelabuhan tempat kapal asing diizinkan secara resmi merapat. Hal ini dipercaya banyak orang begitu adanya karena negara tengah ingin mengambil keuntungan bagi mereka sendiri, begitu pula dengan berbagai penemuan, dan begitu pula dengan masalah persenjataan yang sangat efektif, sangat mematikan. Klan Arai mulai membara di balik ketidakadilan. Meskipun Hisao belum pernah melihat orang barbar, tapi dia tertarik saat Jizaemon memperlihatkan benda-benda mereka. Yasu kerap kali memanggilnya ke tempat penempaan di sore hari untuk memberi perintah baru, mengumpulkan persediaan baru pisau, mengirim kayu untuk bagian pembakaran. Suatu hari dia ditemani laki-laki bertubuh tinggi berpakaian mantel panjang dengan tudung yang menutupi wajahnya. Mereka tiba pada sore hari, matahari sudah mulai tenggelam dan langit suram membawa ancaman salju yang akan turun. Kala itu kira-kira pertengahan bulan ke-11. Hanya bara api yang mewarnai bumi yang berubah dari hitam menjadi abu-abu pada musim dingin. Begitu tiba di jalanan, si orang asing menyibakkan tudungnya dan Hisao menyadari dengan terkejut dan keingintahuan kalau itu orang barbar. Orang barbar itu hampir tidak bisa berbicara dengan mereka, dia hanya tahu beberapa kata, tapi dia dan Koji adalah tipe orang yang bicara dengan bahasa isyarat, yang lebih memahami permesinan ketimbang bahasa, dan selagi Hisao mengikuti mereka di sekitar tempat penempaan, disadarinya kalau ia juga seperti itu. Ia menangkap maksud si orang barbar secepat Koji memahaminya. Perhatian orang asing itu tersita oleh metode mereka, mempelajari semuanya dengan kilatan matanya yang cepat, menggambar sketsa tempat pembakaran, tempat meniup bara api, belanga, cetakan dan pipa. Setelah itu, ketika mereka minum sake, orang itu mengeluarkan buku, dilipat dengan cara yang aneh, dicetak, bukan ditulis, dan memperlihatkan gambar-gambar yang terlihat jelas kalau itu cara-cara penempaan. Koji mengamatinya dengan cermat, dahinya berkerut, jemarinya menggaruk-garuk belakang telinga. Hisao, yang berlutut di satu sisi, mengintip di bawah cahaya remang-remang, bisa merasakan semangat dalam dirinya yang semakin tinggi selagi halaman buku dibolak-balik. Di benaknya muncul berbagai macam kemungkinan yang bisa dilakukan. Pada halaman terakhir ada beberapa senjata api, sebagian besar senjata panjang dengan bentuk aneh yang sudah dikenalnya, tapi ada satu, di bagian bawah halaman, terselip di antara senjata yang lain bak seekor anak kuda di antara kaki induknya. Bentuknya kecil, hampir berukuran sepertiga dari panjang semua senjata lainnya. Hisao tidak tahan untuk mengulurkan dan menyentuh dengan jari telunjuknya. Si barbar tertawa cekikikan. Pistola, dia membuat gerakan menyembunyikan senjata itu di balik pakaian, lalu mengeluarkannya dan mengarahkannya pada Hisao. Pa, dia tertawa. Morto, Hisao belum pernah melihat benda seindah itu, dan segera menginginkannya. Laki-laki itu menjentikkan jari, dan mereka semua memahami maksudnya. Senjata semacam itu mahal. Tapi bisa dibuat, pikir Hisao, dan bertekad untuk mempelajari cara membuatnya. Yasu menyuruh Hisao pergi sewaktu dia membicarakan soal pembayaran. Bocah itu membereskan tempat penempaan, memadamkan api lalu menyiapkan semua peralatan untuk keesokan harinya. Ia membuat teh untuk orang-orang itu, lalu mengisi mangkuk sake mereka kemudian pulang, benaknya dipenuhi dengan berbagai ide.
Tapi entah karena ide-ide itu, atau tidak terbiasa dengan sake, atau angin dingin setelah hawa panas di tempat penempaan telah membuat kepalanya pening. Saat sampai di rumah Yasu, yang terlihat olehnya hanyalah separuh dari bangunan, hanya separuh dari pajangan pisau dan kapak. Hisao tersandung anak tangga, dan selagi berusaha menyeimbangkan tubuh, dilihatnya ibunya dalam kabut hampa tempat separuh dari dunia berada. Wajah ibunya tampak memohon dengan penuh kelembutan dan ketakutan. Hisao merasa mual sewaktu kekuatan meminta bantuan perempuan itu menghantam dirinya. Rasa sakitnya makin tak tertahankan. Tidak tahan untuk mengerang, kemudian disadarinya kalau ia ingin muntah, jatuh dengan tangan dan lutut menahan tubuh, merangkak ke teras lalu membungkuk ke parit. Sakit tadi terasa masam di mulutnya, matanya berair karena rasa sakit, angin sedingin es membuat air matanya terasa membeku di pipinya. Perempuan itu mengikutinya keluar, mengambang di atas tanah, garis bayangan tubuhnya tersamar oleh kabut dan hujan salju. "Akio, ayahnya," berseru dari dalam. "Siapa di sana?" "Hisao, tutup pintunya, dingin sekali." Ibunya bicara, suaranya di kepala Hisao menyengat bak es. "Kau tidak boleh membunuh ayahmu." Hisao tidak tahu kalau ia pernah ingin melakukannya. Saat itu ia merasa ketakutan kalau ibunya tahu semua yang ada di benaknya, kebencian juga kasih sayangnya. Perempuan itu berkata, "Aku takkan membiarkanmu melakukannya." Suara perempuan itu tidak bisa ditolerir lagi, menggetarkan seluruh urat saraf di sekujur tubuhnya, membuat semua syarafnya bak terbakar api. Hisao berteriak ke arah perempuan itu. "Pergi, tinggalkan aku sendiri." Di sela-sela erangannya, disadarinya ada yang mendekat, dan mendengar suara Yasu. "Apa-apaan ini?" seru laki-laki itu, kemudian memanggil Akio, "Ketua. Cepat kemari, putramu." Mereka membopongnya ke dalam dan membersihkan muntahan dari wajah dan rambutnya. "Si bodoh ini minum terlalu banyak sake," kata Akio. "Seharusnya dia tidak boleh minum. Kepalanya tidak kuat untuk itu. Biarkan dia tidur." "Hisao hampir tidak minum sake," sahut Yasu. "Mestinya dia tidak mabuk. Mungkin dia sakit. Terkadang dia sakit kepala. Penyakitnya itu sudah dideritanya sejak kecil. Tidak apa-apa, rasa sakitnya akan hilang dalam 1 atau 2 hari. Anak malang, dibesarkan tanpa ibu," ujar Yasu, separuh bicara pada diri sendiri, selagi membantu Hisao berbaring dan menyelimutinya. Dia menggigil kedinginan. "Akan kuseduh sesuatu untuk membantunya tidur." Hisao minum teh dan merasakan kehangatan perlahan mulai kembali ke tubuhnya, menggigilnya berkurang, tapi rasa sakitnya tidak berkurang, begitu pula dengan suara perempuan itu. Kini perempuan itu melayang di kamar yang gelap, Hisao tidak perlu lentera untuk bisa melihatnya. Mengerti samar-samar kalau ia mendengarkan perkataan perempuan itu maka rasa sakitnya akan berkurang, tapi ia tak ingin mendengarnya. Hisao menarik rasa sakit itu di sekeliling dirinya sebagai tameng untuk melawan perempuan itu, dan ingatan tentang senjata api kecil yang indah tadi, serta betapa ia ingin membuatnya. Rasa sakit membuatnya liar, bak hewan yang disiksa. Membuatnya ingin melampiaskannya pada orang lain. Teh meredakan ambang batas kesadarannya, dan ia pasti tertidur sebentar. Saat terbangun, didengarnya Akio dan Yasu tengah berbincang, mendengar dentingan mangkuk sake dan suara pelan mereka selagi minum. "Zenko sudah kembali," kata Yasu. "Aku tidak bisa menahan perasaan kalau pertemuan kalian akan membawa keuntungan bagi semua orang." "Itu tujuan utama kami kemari," sahut Akio. "Bisakah kau mengaturnya?" "Aku yakin bisa. Zenko pasti sangat ingin menyatukan keretakan antara Muto dan Kikuta. Dan lagi pula, kalian ada hubungan kerabat dengan ikatan pernikahan, kan? Putramu dan putra Zenko semestinya saudara sepupu. Zenko memiliki kemampuan Tribe. Bagian 18. Bukan seperti yang diketahui banyak orang. Dia seperti ayahnya, seorang ksatria. Tidak seperti adiknya. Putraku hanya memiliki sedikit kemampuan, aku Akio. Dia pernah belajar beberapa hal, tapi tak berbakat. Hal itu membuat kalangan Kikuta kecewa. Ibunya dulu sangatlah berkemampuan tinggi, tapi dia tak mewariskan apapun pada putranya. Tapi tangannya terampil. Koji cukup menyanjung anak itu, dan Koji tak pernah memuji siapapun. Tapi itu tak membuatnya sebanding dengan Otori. Itukah yang kau harapkan? Kalau Hisao akan menjadi pembunuh agar bisa menghabisi Takeo, hidupku tidak akan damai sampai Otori mati. Aku memahami perasaanmu, tapi Takeo itu amat pandai sekaligus beruntung. Itu sebabnya kau harus bicara dengan Zenko. Sepasukan ksatria mungkin bisa berhasil menggantikan kegagalan para pembunuh Tribe.
Yasu minum lagi lalu tertawa terkekeh. Selain itu, Hisao menyukai senjata. Sepucuk senjata lebih kuat ketimbang kekuatan magis Tribe manapun, bisa kupastikan itu. Barangkali dia akan mengejutkanmu. Kau bilang dia mengancam anak-anak kita secara terang-terangan. Lady Arai menarik baju luarnya yang terbuat dari bulu. Angin bercampur hujan es yang berhembus dari laut sepanjang minggu sejak kembalinya mereka dari Maruyama, akhirnya berubah menjadi salju. Angin berhenti berhembus dan serpihan salju mulai berjatuhan perlahan dan mantap. Jangan khawatir, sahut suaminya, Zenko. Dia hanya menggertak. Takeo takkan menyakiti mereka. Dia terlalu lemah untuk melakukan hal itu. Di Hagi pasti sudah turun salju, ujar Hana, seraya menatap ke laut di kejauhan dan memikirkan anak-anaknya. Dia belum bertemu dengan mereka lagi sejak mereka pergi saat musim panas. Zenko berkata, dengan niat buruk mewarnai nada suaranya, dan di pegunungan, dengan keberuntungan, Takeo akan terjebak di Yamagata dan takkan bisa kembali ke Hagi sebelum musim semi. Salju turun lebih awal tahun ini. Setidaknya kita tahu Lord Kono sudah aman dalam perjalanannya kembali ke Miyako, komentar Hana, karena mereka telah menerima pesan dari sang bangsawan saat hendak meninggalkan Hofu. Mari berharap dia menyiapkan penyambutan yang hangat bagi Lord Otori tahun depan, ujar Zenko, lalu tawanya meledak. Menyenangkan melihat Takeo terbuai pujian, gumam Hana. Kono memang pendusta yang lihai dan patut dipercaya. Seperti yang dikatakannya sebelum pergi, komentar Zenko, jaring surga amatlah luas, lubang jaringnya tipis. Kini jaringnya ditarik lebih kencang. Pada akhirnya, Takeo akan terjerat di dalamnya. Aku terkejut dengan kabar tentang kakakku, ujar Hana. Kukira dia sudah tak bisa hamil lagi. Dibelainya permukaan bulu, dan ingin merasakan di kulitnya. Bagaimana kalau nanti anaknya laki-laki? Tak ada perbedaan besar, jika semuanya berjalan sesuai rencana, sahut Zenko. Begitu pula halnya dengan perjodohan antara Tsunaomi dan putri mereka. Tsunaomi tak boleh menikah dengan si kembar, ujar Hana. Tapi kita akan pura-pura menerima itu. Mereka tersenyum dengan tatapan penuh kelicikan. Satu-satunya hal baik yang pernah Takeo lakukan yaitu menikahkanku denganmu, ujar Zenko. Sedangkan bagi Takeo merupakan kesalahan fatal, pikir Hana. Andai dia menyerah padaku dan mengambilku sebagai istri keduanya, betapa berbedanya keadaan jadinya. Aku bisa memberinya anak laki-laki, tanpa diriku Zenko akan jadi tak lebih dari bangsawan kecil, tidak menjadi ancaman baginya. Dia harus membayarnya, begitu pula dengan Kaede. Hana tidak pernah memaafkan Takeo karena telah menolak dirinya, sama halnya dengan kakaknya karena menelantarkan dirinya ketika mereka masih kecil. Hana memuja Kaede, bergantung padanya ketika kesedihan akibat kematian orang tua mereka nyaris membuat dirinya tidak waras, dan Kaede justru meninggalkannya, pergi menunggang kuda pada satu pagi di musim semi dan tak pernah kembali. Setelah itu, Hana dan kakaknya, Ai, ditahan di Inuyama sebagai sandera, dan akan dibunuh di sana andai Sonoda Mitsuru tak menyelamatkan mereka. Kau masih bisa punya anak lagi, seru Zenko. Ayo kita buat anak laki-laki lagi, sepasukan anak laki-laki. Mereka hanya berdua di ruangan itu, dan Hana mengira suaminya akan mulai bergerak, tapi kemudian, saat itu terdengar ketukan ringan di pintu. Pintunya bergeser terbuka dan seorang pelayan laki-laki bicara pelan, Lord Arai, Kuroda Yasu datang bersama seorang laki-laki. Mereka datang dalam cuaca seburuk ini, ujar Zenko. Sajikan minuman, tapi biarkan mereka tunggu sebentar sebelum kau membawanya masuk, dan pastikan kelak kami tidak diganggu. Kuroda datang secara terang-terangan, tanya Hana. Taku sedang di Hofu, tidak ada yang memata-matai kita sekarang. Aku tak pernah suka pada Taku, kata Hana tiba-tiba. Tatapan tidak senang terpancar sekilas di wajah Zenko yang lebar. Dia adikku, Zenko memperingatkan istrinya. Seharusnya kesetiaannya yang pertama mestinya kepadamu, bukan pada Takeo, hardik istrinya. Dia menipumu setiap hari, tapi kau tidak memerhatikannya. Dia memata-mataimu paling sering tahun ini, dan bisa dipastikan kalau dia mengacaukan surat-surat kita. Itu semua akan segera berubah, sahut Zenko dengan tenang. Kita akan bereskan masalah penerus Muto. Taku kelak harus mematuhiku, atau apa? Hukuman dalam Tribe atas ketidakpatuhan adalah kematian. Aku tak bisa mengubah peraturan itu bahkan untuk saudara kandungku sendiri. Taku amat populer, kau sendiri sering bilang begitu. Dan ibumu juga, pastinya banyak pihak yang tak ingin menentang mereka. Kurasa kita akan mendapatkan dukungan. Dan jika teman Kuroda adalah orang yang sudah kuperkirakan,
sedikit banyak akan cukup menambah kekuatan. Aku tak sabar ingin bertemu dengannya. Hana menaikkan alisnya. Sebaiknya ku ceritakan sedikit tentang dia. Namanya Kikuta Akio, dia ketua Kikuta sejak kematian Kotaro. Menikah dengan putri Kenji, Yuki, setelah istrinya mati, dia bersembunyi dengan anak laki-laki Yuki. Zenko berhenti sejenak lalu menatap Hana, mata dengan kelopak tebalnya berbinar. Bukan anaknya Akio, tanya Hana, bukan anaknya Takeo, kan? Zenko mengangguk, lalu tertawa lagi. Sudah berapa lama kau tahu ini? Tanya Hana. Dia terkejut sekaligus bersemangat dengan tersingkapnya kenyataan ini, benaknya sudah mencari-cari cara untuk memanfaatkan berita ini. Aku mendengar semua desas-desus di keluarga Muto sewaktu aku masih kecil. Kenapa Yuki dipaksa minum racun? Alasan Kikuta membunuhnya adalah pasti karena mereka tak mempercayainya. Dan kenapa Kenji berpindah memihak Otori, bersama 4 dari 5 keluarga? Kenji percaya kelak Takeo akan mengakui anak itu, atau setidaknya dengan melindunginya. Anak itu, mereka memanggilnya Hisao, ternyata anak laki-laki Takeo. Kakakku pasti tak tahu, aku yakin itu. Hana merasakan ada getar kesenangan memikirkan hal itu. Mungkin kau bisa beritahukan pada saat yang tepat, suaminya menyarankan. Oh, tentu, Hana sepakat. Tapi mengapa Takeo tak pernah mencari anak itu? Kurasa ada alasannya, dia tidak ingin istrinya tahu, dan ketakutan kalau putranya yang bisa membunuhnya. Sebagaimana tabib Ishida yang dengan baik hati mengungkapkan pada kami, ada ramalan yang mengatakan seperti itu, dan Takeo mempercayainya. Hana bisa merasakan nadinya berdenyut lebih kencang. Saat kakakku tahu ini, mereka pasti akan berpisah. Kaede sudah bertahun-tahun menginginkan anak laki-laki, maka dia takkan memaafkan Takeo karena anak yang disembunyikan ini. Banyak laki-laki memiliki perempuan simpanan dan anak haram, dan istri mereka memaafkannya. Tapi kebanyakan istri bersikap seperti diriku, sahut Hana. Realistis dan praktis. Bila kau punya perempuan simpanan, hal itu tidak menggangguku. Aku memahami kebutuhan dan hasrat laki-laki, dan tahu kalau aku akan menjadi yang utama bagimu. Kakakku adalah orang yang idealis, dia percaya pada cinta. Takeo juga pasti begitu, dia tak pernah mengambil perempuan lain, itu sebabnya dia tak punya anak laki-laki. Lebih dari itu, keduanya dipengaruhi oleh Terayama dan apa yang mereka sebut ajaran Howou. Pemerintahan mereka diseimbangkan dengan bersatunya mereka berdua, dengan menyatukan laki-laki dan perempuan. Berpisahnya kesatuan itu akan membuat 3 negara hancur berantakan. Hana menambahkan, dan kau akan mewarisi semua yang telah diperjuangkan ayahmu, dengan restu dari sang kaisar, serta dukungan dari jenderalnya. Dan Tribe takkan terpecah belah lagi, ujar Zenko. Kita akan mengakui anak ini sebagai pewaris dari keluarga Kikuta dan Muto, dan melalui dirinya kita mengendalikan Tribe. Hana mendengar langkah kaki di luar. Mereka sudah datang, katanya. Suaminya meminta dibawakan sake lagi, dan saat sudah datang, Hana menyuruh pelayan pergi karena dia yang akan melayani tamunya. Dia mengenal Kuroda Yasu yang mengambil keuntungan dari barang-barang mewah yang diimpornya dari Tenjiku, gading dan emas. Ia pun memiliki beberapa cermin yang terbuat dari kaca keras, berkilau yang menunjukkan bayangan orang yang nyata. Ia senang karena benda ini disimpan di Kumamoto. Hana tak pernah memperlihatkannya di Hofu. Kini ia pun mempunyai rahasia hebat dan besar ini, rahasia yang mengungkap siapa Takeo sebenarnya. Hana mengamati laki-laki itu, Akio. Laki-laki itu melihat sekilas ke arahnya, kemudian duduk dengan menunduk. Dari luar orang itu kelihatan rendah hati, tapi segera ia tahu kalau laki-laki itu bukanlah orang yang rendah hati. Tubuhnya tinggi dan tegap, walau usianya tidak muda lagi, dia kelihatan sangat kuat. Memancarkan semacam kekuatan, yang membangkitkan secercah ketertarikan dalam dirinya. Hana tidak suka kalau laki-laki itu menjadi musuhnya, tapi dia bisa menjadi sekutu yang kejam juga tanpa belas kasihan. Zenko memberi salam pada kedua tamunya dengan sikap yang sangat sopan, berusaha agar terlihat menghormati Akio sebagai pimpinan Kikuta tanpa mengurangi statusnya sendiri sebagai Lord Tinggi Arai. Tribe sudah terpecah belah begitu lama, tuturnya. Aku sangat menyesalkan perpecahan ini, juga kematian Kotaro. Kini Muto Kenji sudah tiada, maka sudah waktunya luka-luka lama ini disembuhkan. Kurasa kita memiliki tujuan yang sama, sahut Akio. Cara bicaranya singkat, dengan aksen timur. Hana merasa kalau laki-laki itu akan tetap diam ketimbang menggunakan sanjungan, dan tidak mudah terpengaruh dengan sanjungan, ataupun bentuk bujukan lainnya. Kita bisa bicara dengan bebas di sini,
ujar Zenko. Aku tak pernah menyembunyikan apa yang paling kuinginkan, ujar Akio. Kematian Otori. Dia telah divonis mati oleh Kikuta karena melanggar aturan Tribe, dan juga atas pembunuhan Kotaro. Hal ini membuat marah keluarga, nenek moyang dan tradisi, serta dewa-dewa karena dia masih hidup. Kabarnya dia tidak bisa dibunuh, komentar Yasu. Tapi yang pasti dia hanya manusia biasa. Aku pernah hampir menggorok lehernya. Akio membungkuk, tatapan matanya semakin tajam. Aku masih tak mengerti bagaimana dia bisa lolos. Dia memiliki banyak keahlian, seharusnya aku tahu. Aku yang melatihnya di Matsu, dia lolos dari semua usaha pembunuhan. Baiklah, kata Zenko perlahan, seraya bertukar pandangan dengan Hana. Aku tahu sesuatu yang kau belum tahu. Hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Tabib Ishida yang mengatakannya pada kami, ujar Hana. Dia adalah tabib pribadi Takeo, dan pernah mengobati banyak lukanya. Dia tahu ini dari Muto Kenji. Akio mengangkat kepala lalu menatap langsung pada Hana. Takeo percaya kalau hanya putranya yang bisa membunuhnya, lanjut Zenko. Ada semacam ramalan yang bisa dibuktikan. Seperti halnya 5 pertempuran, tanya Yasu. Ya, dan ramalan itu digunakan untuk membenarkan pembunuhan atas ayahku dan keberhasilannya meraih kekuasaan, tutur Zenko. Kata-kata yang masih tetap dirahasiakan. Kendati demikian, Lord Takeo tidak memiliki anak laki-laki, ujar Yasu, seraya menatap mereka semua secara bergantian. Meski ada hal-hal tertentu yang terdengar, Akio duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Hana merasakan lagi secerca semangat. Akio berkata pada Zenko, suaranya terdengar semakin rendah dan keras. Kau tahu tentang putraku? Zenko agak menggerakkan kepala mengiyakan. Siapa lagi yang tahu tentang ramalan ini? Terlepas dari semua orang yang ada di ruangan ini dan Ishida, adikku, kemungkinan juga ibuku, walaupun ibuku tidak pernah mengatakannya padaku. Bagaimana dengan yang ada di Terayama? Kubo Makoto mungkin juga tahu. Takeo menceritakan segalanya kepadanya, gumam Hana. Mungkin juga, intinya hanya sedikit orang. Dan yang paling penting adalah Takeo percaya itu, ujar Zenko. Yasu meneguk cepat sake lalu berkata pada Akio, jadi semua desas-desus itu benar? Ya, Hisao adalah putra Takeo. Lalu Akio menenggak minumannya, tampak seperti tersenyum. Anak itu tidak mengetahuinya. Dia juga tidak memiliki keahlian Tribe. Tapi kini aku tahu akan mudah baginya untuk membunuh ayah kandungnya. Yasu menepuk alas lantai dengan telapak tangan terbuka. Bukankah sudah kukatakan kalau anak itu bisa saja mengejutkan dirimu? Itu lelucon terbaik yang pernah ada selama bertahun-tahun. Kaede telah memutuskan untuk tinggal di Hagi selama musim dingin sampai anaknya lahir, dan Shizuka serta Ishida tinggal bersamanya. Mereka semua pindah dari kastil ke rumah lama Lord Shigeru di tepi sungai. Rumah itu menghadap ke selatan, menangkap semua sinar matahari musim dingin, dan lebih mudah dibuat hangat selama hari-hari yang panjang dan dingin. Chiyo masih tinggal di sana, semakin bungkuk. Usianya sudah diambang senja tapi masih mampu menyeduh teh obat serta menceritakan tentang masa lalu, dan apa yang dilupakannya diisi oleh Haruka, tetap ceria dan gamblang seperti dulu. Kaede mengundurkan diri dari publik. Takeo dan Shigeko sudah pergi ke Yamagata, Maya dikirim bersama gadis Muto, Sada, ke Maruyama, kepada Taku, sedangkan Miki pergi ke desa Tribe di Kagemura. Kaede senang memikirkan kalau ketiga putrinya sibuk dengan pelatihan serius semacam itu, dan sering mendoakan agar mereka mengembangkan dan mengendalikan berbagai bakat yang mereka miliki, dan agar dewa-dewi melindungi mereka dari bahaya. Lebih mudah, pikirnya sedih, menyayangi si kembar dari jauh, saat kelahiran mereka yang tak wajar dan bakat aneh bisa tak diacuhkan. Kaede tidak kesepian karena selalu ada yang menemani, Shizuka, kedua bocah, dan juga hewan peliharaan putrinya, kera dan anjing. Dengan ketidakhadiran ketiga putrinya, Kaede mencurahkan kasih sayangnya pada keponakannya. Tsunaomi dan Chikara juga menikmati kepindahan itu, jauh dari formalitas kehidupan di kastil. Mereka bermain di tepi sungai. Seakan Shigeru dan Takeshi hidup kembali, ujar Chiyo dengan berlinang air mata selagi mendengarkan teriakan anak-anak dari taman atau langkah kaki mereka di atas Nightingale Floor. Kaede merengkuh perutnya yang membuncit dan memikirkan janin yang tumbuh di dalamnya. Kelak putranya akan menjadi pewaris Shigeru, pewaris sah klan Otori. Beberapa kali dalam seminggu Kaede mengajak kedua anak itu ke biara. Ia telah berjanji pada Shigeko untuk mengawasi Tenba dan Kirin. Ishida turut menemani karena rasa sayangnya pada Kirin kian bertambah.
Mori Hiroshi memberi pelana dan tali kekang pada Tenba dan mengangkat Tsunaomi ke pelana, lalu Kaede menuntunnya berjalan mengelilingi padang rumput. Kuda itu sepertinya mencium sesuatu dari tubuhnya yang hamil dan senang berjalan perlahan di samping Kaede, dengan cuping hidung merekah, sesekali mengusap-usap dengan hidungnya. "Apa aku ini indukmu?" Kaede memarahinya dengan lembut, sambil berdoa semoga anak laki-lakinya akan sepemberani dan setampan kuda itu. Kaede mengingat kudanya, Raku, dan Amano Tenzo, keduanya sudah lama tiada, namun roh mereka akan tetap hidup selama ada kuda-kuda Otori. Kemudian si Gecko mengirim surat agar kuda itu dikirim padanya karena telah memutuskan untuk dihadiahkan kepada ayahnya, seraya meminta ibunya agar tetap merahasiakannya. Tenba segera dikirim bersama pemuda pengurus kuda dengan naik kapal ke Maruyama. Kaede dan Ishida mencemaskan kalau Kirin akan panik saat temannya pergi nanti. Kirin memang tampak kurang bersemangat, tapi ini justru makin meningkatkan rasa sayangnya pada teman manusianya. Kaede sering menulis, karena ia sangat senang menulis, membalas surat yang ditujukan untuk suaminya, menulis surat pada Shigeko dan Miki, mendesak mereka belajar dengan rajin dan mematuhi guru, kepada adik-adiknya, menceritakan pada Hana tentang kesehatan serta kemajuan kedua putranya dan mengundang mereka datang pada musim semi. Tapi Kaede tidak menyurati Maya, karena Maya tinggal di tempat rahasia di Maruyama, dan adanya surat justru malah membahayakan dirinya. Kaede pergi ke biara lain, bekas rumah Akane, dan mengagumi bentuk ramping dan anggun dari patung kayu yang dikelilingi rumah yang baru dibangun. "Dia mirip Lady Kaede," ujar Tsunaomi, karena Kaede selalu memaksanya turut ke tempat dia pernah dipermalukan dan ketakutan. Tsunaomi berhasil meraih kembali kepercayaan dirinya, tapi Kaede masih melihat sisa-sisa rasa malu dan luka yang membekas, dan berdoa agar arwah sang dewi muncul menyembuhkan segalanya. Tak lama setelah Takeo pergi ke Yamagata, Fumio kembali. Selama ketidakhadiran Takeo dan penarikan diri Kaede, Fumio beserta ayahnya bertindak sebagai wakilnya. Satu dari masalah yang mengganggu dan alot adalah apa yang harus dilakukan dengan kedatangan orang-orang asing yang mengganggu dari Hofu. "Bukannya aku tidak suka pada mereka," kata Fumio pada Kaede suatu sore pada pertengahan bulan ke-10. "Seperti yang kau tahu, aku sudah terbiasa dengan orang asing, menikmati kehadiran mereka, serta menurutku mereka itu menarik. Tapi kian hari kian sulit untuk tahu apa yang mesti kulakukan. Mereka sangat gelisah, dan kurang senang saat tahu Lord Otori tidak dihagi lagi. Mereka ingin bertemu dengannya, mereka mulai tidak sabar. Aku sudah katakan kalau aku tidak bisa memutuskan sampai Lord Otori kembali ke Hagi. Mereka minta penjelasan mengapa tidak boleh ke Yamagata sendiri. Suamiku tak ingin mereka bepergian ke seluruh penjuru negeri," sahut Kaede. "Makin sedikit yang mereka tahu tentang kita, makin baik. Aku setuju dan aku tak tahu kesepakatan apa yang mereka buat dengan Zenko. Dia membiarkan mereka pergi dari Hofu, tapi aku tidak tahu apa tujuannya. Kuharap mereka mengirim surat yang dapat mengungkap sesuatu, tapi juru bahasa mereka tak bisa menulis sesuatu yang bisa dibaca oleh Zenko. Ishida bisa menawarkan diri untuk menjadi juru tulis mereka," saran Kaede. "Itu bisa membantumu agar tidak kesulitan mengacaukan surat-surat mereka." Mereka saling bertukar senyum. "Mungkin Zenko hanya ingin menyingkirkan mereka," lanjut Kaede. "Sepertinya semua orang menganggap mereka sebagai beban. Kendati demikian, banyak juga manfaat yang bisa kita ambil dari mereka, ilmu pengetahuan dan kekayaan, selama mereka bisa dikendalikan, bukan sebaliknya. Demi tujuan itu aku harus segera belajar bahasa mereka," ujar Kaede. "Kau harus bawa orang-orang asing itu dan juru bahasanya ke sini. Kegiatan itu tentu bisa memberi mereka kesibukan sepanjang musim dingin," ujar Fumio setuju. "Aku akan berikan kesan betapa besar kehormatan bagi mereka bisa diundang bertemu Lady Otori." Pertemuan itu lalu diatur, dan Kaede menemukan dirinya menanti dengan perasaan takut, bukan karena orang-orang asing itu, tapi karena ia tidak tahu bagaimana bersikap pada juru bahasa mereka, anak dari keluarga petani, perempuan dari rumah pelacuran, pengikut kepercayaan Hiden, dan adik perempuan suaminya. Kaede tak ingin berhubungan dengan bagian hidup Takeo yang satu ini. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan pada orang seperti itu. Semua nalurinya, ditambah dengan kehamilannya, memperingatkan dirinya akan hal itu. Tapi ia telah berjanji pada Takeo untuk mempelajari bahasa orang asing, dan menemukan cara lain. Ia mengakui kalau dirinya juga ingin tahu, terutama, katanya pada diri sendiri, tentang orang-orang asing dan kebiasaan mereka, tapi ia lebih ingin melihat seperti apa adik perempuan Takeo.
Hal pertama yang terlintas di benaknya, sewaktu Fumio menunjukkan jalan pada dua laki-laki berbadan besar, diikuti oleh perempuan bertubuh kecil, masuk ke dalam ruangan, yaitu perempuan itu tidak mirip suamiku. Ia yakin tak seorang pun akan mencurigai hubungan tersebut. Kaede menyambut dengan bahasa resmi pada para laki-laki. Mereka membungkuk hormat sambil berdiri, sebelum Fumio memberitahu kalau mereka seharusnya duduk. Kaede duduk dengan punggung bersandar ke dinding panjang ruangan itu, menghadap ke beranda. Pepohonan yang tersentuh oleh kepingan salju pertama terlihat begitu indah. Hamparan daun-daun yang berwarna merah tua berserakan di tanah, kontras dengan bebatuan keabu-abuan serta warna lentera. Di sebelah kanan Kaede, sebuah gulungan kaligrafi hasil karyanya sendiri digantung di ruang kecil yang terpisah. Isi gulungan itu adalah puisi kesukaannya tentang belukar semanggi di musim gugur, yang merupakan asal nama kota Hagi. Kiasan pemandangan yang indah itu amat memesona orang-orang asing beserta juru bahasanya. Orang asing itu duduk dengan canggung. Mereka harus melepas alas kaki di luar, dan Kaede memerhatikan sarung ketat yang melekat di kulit yang menutupi kaki mereka. Pakaian luar mereka aneh, berbentuk gembung, membuat pinggul dan bahu mereka kelihatan membesar. Bahannya berwarna hitam, dengan tambalan berwarna dijahitkan ke dalamnya, kelihatannya bukan dari sutra, katun maupun rami. Perempuan itu merangkak ke samping Kaede, kepalanya menyentuh tikar, dan tetap menunduk. Kaede mengamati secara sembunyi-sembunyi pada kedua laki-laki tersebut, sadar akan bau mereka yang terasa asing dengan rasa jijik. Ia juga menyadari kalau perempuan di sampingnya itu memiliki tekstur rambut dan warna kulit yang mirip Takeo. Kenyataan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Perempuan ini memang adik suaminya. Sesaat Kaede mengira kalau ia harus bereaksi, tak tahu apakah harus menangis atau tak sadarkan diri, tapi untungnya Shizuka datang dengan membawa mangkuk teh dan kue kedelai manis. Kaede berhasil mengendalikan dirinya lagi. Perempuan itu, Madaren, justru lebih tercengang. Dia menerjemahkan begitu pelan dan tidak jelas hingga kedua pihak tidak tahu apa yang diucapkannya. Mereka pura-pura bertutur kata serta bersikap sopan, menerima hadiah. Kedua orang asing itu sering tersenyum agak menyeramkan, dan Kaede bicara selembut dan membungkuk seanggun mungkin. Fumio sudah mengenai beberapa kata bahasa orang asing itu, dan menggunakan semuanya, sementara semua orang mengatakan terima kasih, dengan senang hati, dan maaf berulang kali dalam bahasa mereka. Status salah satu dari kedua orang itu, bernama Don Joao, membingungkan, ksatria sekaligus pedagang. Sedangkan yang satu lagi adalah pendeta. Butuh waktu lama untuk bercakap-cakap karena Madaren begitu khawatir akan menyinggung Lady Otori. Dia bicara sangat berbelit-belit dan penuh hormat. Setelah beberapa percakapan yang panjang soal tempat tinggal dan kebutuhan orang-orang itu, Kaede menyadari musim dingin mungkin berlalu tanpa ia bisa belajar apa-apa. Ajak keluar dan perlihatkan taman pada mereka, katanya pada Fumio. Perempuan ini tetap di sini bersamaku. Kaede menyuruh semua orang pergi. Shizuka menatap penuh tanya sewaktu mengundurkan diri. Para laki-laki kelihatannya cukup senang bisa keluar, dan selagi mereka bicara dengan keras tapi bernada ramah, mungkin mereka bicara soal taman. Kaede mendekati Madaren. Jangan takut, suamiku sudah menceritakan siapa dirimu. Sebaiknya tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Demi suamiku aku akan menghormati dan melindungimu. Keramahan Lady Otori terlalu agung bagi orang seperti diriku. Madaren mulai bicara, tapi Kaede menghentikannya. Aku ada satu permintaan padamu dan kedua laki-laki terhormat yang kau layani. Kau telah mempelajari bahasa mereka. Aku ingin kau mengajariku. Kita akan belajar setiap hari. Kelak saat aku telah lancar bicara bahasa itu, aku akan mempertimbangkan semua permintaan mereka. Makin cepat aku belajar, makin besar kemungkinan semua hal itu dilaksanakan. Kuharap kau mengerti maksudku. Salah satu dari mereka harus ikut denganmu, karena aku juga harus belajar tulisan mereka, tentunya. Aku hanyalah orang rendahan dari ras yang terendah, tapi aku akan lakukan semampuku untuk memenuhi keinginan Lady Otori. Madaren menyembah lagi. Madaren, kata Kaede, mengucapkan nama aneh itu untuk yang pertama kalinya. Kau akan menjadi guruku, jangan terlalu bersikap formal. Anda baik sekali, ujar Madaren. Dia tersenyum tipis saat duduk tegak. Kita akan mulai belajar besok, kata Kaede. Madaren datang setiap hari, menyeberangi sungai dengan perahu dan berjalan melewati jalan-jalan sempit ke rumah di tepi sungai. Belajar setiap hari menjadi bagian dari rutinitas kediaman itu, dan ia menyatu dengan iramanya.
Si pendeta Don Carlo datang 2 kali seminggu untuk mengajari kedua perempuan itu menulis apa yang disebutnya abjad menggunakan kuas yang paling tipis. Rambut dan janggut kemerahan, serta mata hijau biru pucat bak air laut, laki-laki itu menjadi sasaran keingintahuan dan keheranan. Dia biasanya datang dengan dibuntuti anak-anak dan orang-orang dewasa yang tidak punya hal lebih baik yang bisa dikerjakan. Don Carlo juga sama ingin tahunya, sesekali dia mendekati anak-anak lalu memeriksa pakaian dan alas kaki mereka. Dia juga mengamati setiap tanaman di taman, dan sering mengajak Madaren pergi ke sawah untuk bertanya pada para petani tentang hasil panen dan musim. Dia menyimpan banyak buku catatan, yang di dalamnya dibuat daftar kata dan sketsa bunga, pohon, bangunan dan alat pertanian. Kaede melihat sebagian besar kegiatan ini karena Don Carlo mengajak mereka berdua sebagai sarana belajar bahasa, dan kerap kali membuat sketsa untuk menjelaskan sebuah kata. Orang itu benar-benar pandai, dan Kaede malu sekaligus kagum karena saat pertama kali bertemu ia berpikir kalau orang ini hampir bukan manusia. Bahasanya sulit, segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa itu sepertinya terbolak-balik, dan sukar untuk mengingat bentuk maskulin dan feminin dan cara kata kerjanya berubah. Suatu hari ketika Kaede merasa putus asa, ia berkata pada Madaren, "Aku takkan menguasai bahasa ini. Aku tak tahu bagaimana kau mempelajarinya." Ini menyakitkan hatinya. Madaren, perempuan dari kalangan rendah dan tidak berpendidikan, bisa begitu fasih menguasai bahasa itu. "Aku belajar dalam keadaan terpaksa, bukan pilihan," sahut Madaren. Begitu sudah bisa mengatasi rasa malu, sifat aslinya mulai muncul. Percakapan mereka menjadi lebih santai, terutama saat ada Shizuka. "Aku membuat Don Joao mengajariku di tempat tidur." Kaede tertawa, "Kurasa suamiku tak memikirkan itu." "Don Carlo masih belum punya pasangan," goda Shizuka. "Mungkin aku bisa meniru caramu." "Tampaknya Don Carlo tidak punya hasrat terhadap perempuan ataupun laki-laki," kata Madaren. "Bahkan dia sama sekali tidak menyetujuinya. Di matanya, bercinta adalah yang disebutnya dosa dan cinta antar laki-laki khususnya, mengejutkan baginya." Itu merupakan pemikiran yang baik Shizuka maupun Kaede tidak terlalu memahaminya. "Barangkali saat aku sudah lebih memahami bahasa mereka, Don Carlo akan menjelaskannya," seloroh Kaede. "Jangan pernah bicarakan hal semacam itu dengannya," kata Madaren dengan nada memohon. "Itu akan membuatnya sangat malu." "Pastinya begitu." Dia menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, dan acap kali membaca dengan suara keras kitab sucinya demi meraih kesucian dan pengendalian nafsu dalam dirinya. "Tidakkah Don Joao mempercayai hal yang sama?" tanya Shizuka. "Sebagian dari dirinya percaya pada hal yang sama, tapi hasratnya lebih kuat. Dia memuaskan dirinya sendiri, kemudian membenci dirinya karena hal itu." Kaede penasaran apakah perilaku aneh ini menular pada Madaren, tapi tak ingin bertanya secara langsung. Kaede mengamati lekat-lekat ketika kedua orang asing hadir, dan berpikir kalau mereka berdua memang membenci Madaren, meski mereka membutuhkan keahlian dan bergantung kepadanya. Kaede berpikir kalau hubungan itu aneh dan terbolak-balik, dengan manipulasi, bahkan eksploitasi, dari kedua belah pihak. Kaede menemukan dirinya ingin tahu tentang masa lalu Madaren, betapa aneh perjalanan hidup yang telah membawa dia ke tempat ini. Seringkali saat mereka hanya berdua, ia berada di ambang keraguan untuk bertanya pada Madaren bagaimana Takeo ketika masih kecil. Namun pertanyaan bersifat pribadi semacam itu bisa dianggap terlalu mengancam.